Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rawati dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 23020174026. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman pribadi saya. Cerita tentang sebelum saya ada di posisi sekarang ini bisa membuat video dari tugas keterampilan berbicara. Jadi, pertama-tama saya berasal dari Tuban. Dan saya bersekolah di salah satu SMA yang ada di sana, yaitu SMA Negeri 1 Tuban. Kalau kata orang nih, masa SMA itu kan masa yang paling menyenangkan, paling seru. Tapi sayangnya, saya nggak mempunyai banyak cerita seru dan menyenangkan seperti kata orang. Karena saya itu angkatan 2020 kan, angkatan yang katanya itu angkatan corona. Nah, karena corona ini, saya nggak bisa merasakan sekolah secara luring atau secara tatap muka seperti pada masa-masa sebelumnya. Karena pada tahun ini saya hanya bisa merasakan sekolah, hanya bisa melakukan pembelajaran itu di rumah. Jadi saya melakukan pembelajaran secara daring atau secara online. Nah, karena masa itu juga saya jadi nggak tahu punya banyak cerita seru dan menyenangkan bersama teman-teman saya. Dulu itu sekitar 2 tahunan saya merasakan daring, nggak bisa ketemu secara langsung sama teman-teman, nggak bisa ketemu secara langsung sama guru-guru juga. Waktu itu pernah sih luring, cuman waktu itu kan nggak boleh ada kerumunan ya, jadi waktu itu cuman ada sesi-sesi untuk yang bisa melakukan luring. Jadi setiap kelas itu dibagi jadi dua sesi. Nah, itu juga nggak bisa full sampai sore, tapi cuma setengah hari. Waktu itu juga, karena itu juga saya nggak terlalu banyak kenal sama teman-teman saya. Saya cuma kenal beberapa aja, 1-2, itu pun yang sesinya sama seperti saya. Tapi alhamdulillahnya setelah memasuki tahun ketiga SMA, di situ saya benar-benar baru merasakan masa SMA. Dan ternyata memang benar masa SMA itu menyenangkan itu. Tapi sayangnya saya masih merasa kalau saya masih belum bisa merasakan masa SMA yang sepenuhnya gitu loh. Karena saya ngerasa memang ya, saya sekolah di SMA selama 3 tahun. Tapi saya merasa kalau saya benar-benar ada di masa SMA itu baru ketika tahun terakhir itu, ketika saya benar-benar melakukan pembelajaran secara luring. Tapi sayangnya itu benar-benar karena kan semester kelas 3 itu kan tahun terakhir dari masa SMA. Itu pun cuman singkat kan, nggak lama gitu loh, cuman berapa bulan doang di masa SMA itu, di tahun 3 itu. Tapi meskipun begitu, meskipun kita nggak banyak interaksi di kelas 1 dan 2, saya dan teman saya cukup dekat ketika udah ada di tahun ketiga. Waktu akhir-akhir SMA itu cukup menjengkelkan dan cukup menguras banyak emosi juga. Karena biasanya kan kalau setiap mau lulus itu ya, kan seharusnya sesama kita itu saling dekat kan sama teman-teman. Kita jadi bisa mengukir kenangan bareng-bareng gitu kan. Tapi saya enggak. Jadi dulu waktu terakhir saya sempat bertengkar sama teman-teman saya. Jadi akhirnya saya renggang sama teman-teman saya cukup lama, beberapa bulan, 2-3 bulanan kalau nggak salah. Padahal itu udah mau lulus gitu. Itu benar-benar
pengalaman yang sangat-sangat tidak bisa terlupakan menurut saya. Tapi untungnya 1 bulan sebelum kelulusan, saya dan teman-teman saya sudah berbaikan. Saya dan teman-teman saya saling minta maaf atas kesalahan yang saya buat, terus juga teman-teman saya berbuat ke saya. Itu cukup menyenangkan juga, meskipun sebelumnya saya sempat sedih. Sampai puncaknya yang ingin saya ceritakan, puncaknya tuh ketika pengumuman SNBP, ketika nama saya ada di salah satu daftar siswa yang masuk eligible itu, saya benar-benar merasa senang. Selain karena udah berbaikan sama teman saya, terus saya juga mendapat kabar sebaik ini. Tapi di satu sisi, selain merasa senang karena saya bisa lolos SNBP, saya juga bingung. Iya, bingung mau milih jurusan apa, mau milih universitas mana. Jujur, ketika mendengar kalau nama saya masuk ke daftar eligible itu, waktu itu sempat berpikir kalau saya mau milih jurusan psikologi. Tapi sayangnya ibu saya nggak ngebolehin. Katanya gini, bukannya nyembuhin pasien yang stres, kamu malah ikutan stres nantinya, gitu kata ibu saya. Jadi pada akhirnya saya harus memikirkan matang-matang saya mengambil jurusan apa, sampai pada akhirnya saya itu kan selain tertarik sama dunia psikologi, saya juga tertarik sama PPSI, sama kepenulisan. Jadi saya milih jurusan PPSI ini karena selain saya ingin jadi guru, sebenarnya saya juga ingin jadi penulis. Ya mungkin bisa jadi penulis novel lah ya, karena waktu kecil, waktu TK itu emang cita-cita saya jadi guru. Waktu ditanyain kan, saya pengen jadi guru. Terus waktu SD saya juga masih tetap pengen jadi guru. Terus waktu SMP itu saya pengen banget jadi penulis novel. Tapi sayangnya ibu saya tuh nggak ngebolehin itu loh, nggak boleh saya jadi seorang penulis. Jadi akhirnya saya memilih jurusan PPSI ini, selain karena saya mungkin nanti suatu ketika saya bisa jadi guru, saya juga bisa jadi seorang penulis. Siapa yang tahu kan? Nah, makanya itu saya akhirnya lebih memilih jurusan PPSI dan mengikhlaskan jurusan yang ingin saya ambil, yaitu jurusan psikologi. Mungkin cukup sekian cerita saya. Mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.